Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Iqadul Himam, masih seputar tentang biografi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita lanjutkan bahwa beliau adalah, sekali lagi saya katakan bahwa beliau adalah master ketiga dari guru Thariqah Asy-Syadzili. Beliau begitu banyak gelar yang telah ditulis di dalam muqaddimah kitab ini. Beliau juga Qutbul Arifina, sebagai poros orang-orang ahli ma'rifah. Dia adalah pucuk, ya, beliau adalah pusat sebagai porosnya orang-orang ahli ma'rifah. Wa tarjamanul wasilina, dan juga sebagai penterjemah orang-orang yang sedang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mursyidus salikina, sebagai mursyid orang-orang yang masih dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Munkidul halikina, orang yang bisa menyelamatkan atau menyelamatkan orang-orang yang rusak. Mudhiru syumusil ma'arifi, dan yang menampilkan, yang memunculkan mataharinya ma'rifah. Wa mubdi asraril lataifi, dan orang yang menemukan atau memunculkan juga bisa, ya, atau orang yang bisa menjelaskan tentang rahasia-rahasia dari bahasa altaf-altafnya Allah Subhanahu wa taala. Al-wasilulilallah, orang yang sudah usul kepada Allah. Wal musilu ilaih, dan orang yang menjadi penghubung di antara hamba-hamba yang dalam perjalanan suluknya menuju Allah. Beliau bisa dijadikan sebagai penghubung. Dan tentu saya kira tidak hanya bagi orang yang sedang suluk atau sedang mengalami atau dalam perjalanan menuju kepada Allah, tapi hamba-hamba yang biasa yang masih belum masuk ke dunia thariqah, saya kira juga bisa, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai al-musil, sebagai penghubung di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuddin waman bawu asraril wasilinah, sebagai mahkota agama dan sebagai sumber daripada rahasianya orang-orang yang sedang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai tajuddin, sebagai mahkota, artinya bahwa Ibnu Ajibah itu menjadi juga bagian daripada atribut kebesaran Islam, atribut kebesaran yaitu ilmu tasawuf. Dia juga disebut sebagai master itu tadi, ya, karena dia juga sebagai mahkota agama, jadi kebesaran agama. Dan beliau juga sebagai manba itu sumbernya rahasia-rahasia orang yang sedang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Fadl Sayyidi Ahmad, jadi semua tadi yang disebutkan di atas itu, yang dimaksudkan itu adalah Abdul Fadil, bapak yang mempunyai keutamaan. Sayyidi Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Athaillah Al-Judami Nasaban. Itu yang dimaksudkan adalah, ya, tidak ada lain, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang bermarga atau bernasab adalah bernasab Judami. Jadi sederetan lakop gelar yang disematkan kepada beliau itu
ya, seorang Ibnu Athaillah yang sangat kafah keilmuannya, kafah dengan dengan pangkat yang beliau peroleh atau yang disematkan oleh tokoh-tokoh yang lain. Al-Maliki madhaban, beliau bermadhab Maliki. Jadi di tataran fikihnya, di ajaran syariatnya, Ibnu Athaillah As-Sakandari bukan penganut paham Imam Syafi'i, penganut Hambali, tetapi beliau penganut Imam Maliki. Imam Maliki kita tahu adalah salah satu ulama yang aimatul mazahib yang sangat ketat. Beliau sangat kuat dan ketat di dalam memegang prinsip-prinsip Al-Quran dan hadisnya itu. Dan beliau juga sebagai seorang muhaddis, ya, seorang ahli hadis, Imam Malik itu. Karena memang tinggalnya Imam Malik itu adalah di Madinah. Beliau sangat kuat sekali, ya, kuat memegang hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini menjadi madhabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, fikihnya itu. Al-Iskandari Daron, Iskandaria yang ada di Mesir, ini sebagai tempat tinggal Iskandari, termasuk beliau lahir di Iskandari, makanya disebut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu Iskandaria itu tempatnya, daerahnya. Al-Qurafi Mizaron, Qurafi itu adalah sebuah tempat, ya, sebagai tempat mizaron, tempat suci, tempat bersemedi, tempat melakukan kholwat, tempat melakukan riyadhah, tempat melakukan suluk, ya, itu tempatnya ada di Qurafi. Itu merupakan salah satu tempat sucinya atau kuilnya daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sufiyu hakikatan, seorang sufi pada hakikatnya. Jadi bukan seorang fakih maksudnya. Dia pada akhirnya menemukan jati dirinya yang sejati. Dia bukan seorang ahli fikih yang masyhur, tetapi beliau sebagai seorang sufi pada hakikatnya. Asyadzili thariqatan. Syadzili sebagai thariqonya. Jadi beliau menggunakan metode yang diajarkan oleh Imam Asy-Syadzili dalam menapaki dunia tasawuf, dalam menapaki berthariqah untuk menuju kepada Allah itu dengan menggunakan teori-teori yang telah diajarkan oleh Imam Asy-Syadzili. A'jubatu zamanihi, orang yang sangat mengagumkan sekali pada masanya, mengagumkan sekali. Wa nukhbatu asrihi wa awanihi, top populer pada masa dan waktunya pada waktu itu, orang yang sangat populer. Al-Jami'u, yang telah mengumpulkan penghimpun li anwa'il ulumi, beraneka ragam ilmu, min tafsirin, dari ilmu tafsir, wa hadisin dan hadis, wa fikhin dan fikih, wa tasawufin dan tasawuf, wa nahwin dan nahwu, wa usulin dan usul, dasar-dasar agama. Bisa mungkin usuluddin, bukan juga bisa usulul fikih, wa ghairi dzalik dan lain-lain. Jadi beliau itu tidak hanya, ya, sekali lagi, tidak hanya seorang tokoh thariqah, tokoh tasawuf, tapi beliau juga seorang yang banyak karya-karya yang lahir dari beliau, baik itu dari mutafsir, hadis, fikih, tasawuf, nahwu dan usul fikih dan lain sebagainya. Karena beliau orang yang mencintai ilmu. Jadi seorang sufi itu tidak harus kemudian meninggalkan semuanya yang menjadi kewajiban-kewajiban yang lain, termasuk thalabul ilmi, termasuk mengembangkan ilmu, termasuk mengamalkan ilmu-ilmu syariah ini tetap.
punya kewajiban untuk menyampaikan. Tidak kemudian karena dia menjadi seorang tasawuf, seorang sufi, kemudian ditinggalkan semuanya. Tidak seperti itu. Harus punya rasa tanggung jawab terhadap agama ini biar tersebar secara keseluruhan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan cara itu risalah kenabian dan risalah kerasulan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tetap eksis di muka bumi ini dengan melalui tangan-tangan para ulama, dengan melalui dawuh-dawuh para ulama-ulama, karena beliau-beliau itu distatuskan oleh Nabi sebagai warasatul anbiya. Maka penting ini bagi para sufi yang memang di ilmu syariahnya juga seorang yang faqih, seorang yang ahli dan mendalam dalam tafaqquh fiddin, maka dia tetap berkewajiban untuk menyampaikan ilmu-ilmu sesuai dengan kelasnya. Karena ada radhiyallahu anhu, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu, mudah-mudahan meridai Allah anhu kepada yaitu Ibnu Athaillah, wa nafa'ana bi asrarihi, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita bi asrarihi melalui sir doa-doa rahasianya Ibnu Athaillah As-Sakandari, doa-doa orang yang dicintai. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan itu banyak memberikan manfaat. Kita dapat percikan-percikan kemanfaatan dari ilmu dan ibadah beliau yang sampai kepada kita. Bagaimana keberadaan beliau? Karena mutakalliman ala tariqi ahli tasawufi. Beliau adalah orang yang ahli ilmu kalam, orang yang ahli ilmu teologi, ya, melalui yaitu metode tasawuf. Jadi beliau mampu menjelaskan ilmu kalam dengan cara menjelaskan melalui metode tasawuf. Itulah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Waidon juga sebagai seorang yang sering memberikan nasihat, intafa'a yang bisa mengambil manfaat dengan siapa Ibnu Athaillah As-Sakandari, siapa khalqun kasirun, masyarakat yang lain. Salaku wasalaku, dan mereka telah mengikuti thariqahu, akan thariqahnya Ibnu Athaillah, jejak-jejak thariqah Ibnu Athaillah As-Sakandari itu banyak diikuti. Di awal dulu beliau sebagai pimpinan thariqah di Iskandariyah, banyak sekali murid santri thariqah, petua-petua beliau banyak diambil. Ini yang saya maksudkan bahwa seorang sufi itu tidak hanya usul untuk kepentingannya sendiri, tapi bisa juga memberikan pencerahan ilmu ya kepada yang lain. Termasuk Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sebagai seorang mubaligh, sebagai seorang dai, sebagai seorang wa'idun, seorang penasihat kepada banyak orang. Dan kemudian dari situ pengaruhnya sangat luar biasa. Wa qad syahida lahu sayfuhu bitaqdimi. Wa qad syahida, dan sungguh telah bersaksi atau menyaksikan lahu kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari siapa syaifuhu, gurunya. Yang dimaksudnya gurunya adalah Abul Abbas Al-Marsi. Ini guru yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada saat beliau menyaksikan bitaqdimi pertama kali, jadi pada saat menyaksikan kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marsi, beliau berkata, jadi pernah beliau berkata dulu pada saat menyaksikan Ibnu Athaillah As-Sakandari, saat ketemu pertama itu. Dan itu kemudian ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, cerita ini di dalam kitab Lataiful Minan, di dalam kitab Lataiful Minan. Bagaimana pernyataan atau kesaksian yang disampaikan oleh Abul Abbas Al-Marsi kepada beliau? Maka kemudian beliau berkata begini, qala, berkata, li, kepadaku, siapa al-ustadu, guru. Dalam hal ini Abul Abbas Al-Marsi berkata kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, alzim wa wallahi la in lazimta latakunanna muftiyan fil madhhabaini.
Yuridu madhaba ahli syariati wa madhaba ahli haqiqati. Ini pertama yang beliau sampaikan ya pada saat beliau bertemu kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pesan pertamanya. Dan ini kemudian ditulis, petua ini ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yaitu Lataiful Minan. Alzim fa wallah, subalah istiqomah kamu, diamlah di situ, beristiqomahlah kamu dengan cara berzikir, dengan cara berthariqah. Fa wallahi, demi Allah, lain lazimta, jika kamu mau mulazamah, kalau kamu mau istiqomah, kalau kamu mau menetap, hei Ibnu Athaillah Sakandari, insyaallah la takunanna muftiyan, dijamin kelak engkau benar-benar akan menjadi seorang yang mampu berfatwa, akan menjadi seorang mufti ya fil madhab ini. Mufti dua ilmu, dua madhab ilmu, dua poros madhab ilmu, kau akan kuasai dua itu. Apa yang dimaksudkan yuridu, yang dimaksudkan oleh Abul Abbas Al-Marsi yaitu madhab ahli syariati wa madhab ahli haqiqah, bahwa kelak kamu itu akan menjadi seorang tokoh, seorang mufti dari dua sisi, dari dua master, yaitu master ilmu syariah dan master daripada ilmu hakikat. Ini pertama kali yang diprediksikan oleh Abul Abbas Al-Marsi, dan ini pada akhirnya menjadi kenyataan. Ini yang disebut dengan mukasyafah seorang guru ketika melihat ada bakat-bakat yang ditampakkan oleh Allah ya kepada seseorang, dan kemudian beliau bisa mengatakan seperti itu. Wa qala fihi aidan, wa qala, dan berkata fihi, di dalam kitab Lataiful Minan aidan juga, wallahi la yamutu hadza syabu, demi Allah pemuda ini tidak akan pernah mati. Yang dimaksudkan adalah Ibnu Athaillah dalam kitab yang sama. Makanya itu yang saya maksudkan di dalam rekaman yang pertama dulu, bahwa andaikan tidak ada Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa petua-petua, nasihat-nasihat, zikir-zikir, hisib-hisib yang diajarkan oleh master kedua dan master ketiga daripada Thariqah As-Sabili itu tidak akan pernah sampai dan tidak akan pernah eksis sampai hari ini kalau tidak ada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena beliau adalah satu-satunya orang yang kemudian mencatatkan, menulis, ditulis, dikarang dalam sebuah buku atau kitab yang kemudian diberi judul yaitu Lataiful Minan. Ini diantara dawuhnya Abul Abbas Al-Marsi pada saat itu ya, beliau bersumpah demi Allah, pemuda ini tidak akan pernah mati hatta yakuna da'iyan yad'u ilallah, sehingga pemuda ini menjadi seorang yang mampu mengajak orang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh, qala berkata rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau juga menyampaikan cerita. Jadi ini cerita di awal-awal beliau sebelum masuk ke dunia tasawuf, bagaimana pertemuan beliau dengan guru beliau yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Jadi beliau sudah diprediksi seperti itu. Yang selanjutnya adalah wa dakhaltu alaihi dzata yaumin, wa dakhaltu, dan aku pernah sowan alaihi kepada Abul Abbas Al-Marsi dzata yaumin, pada suatu hari. Falamma dakhaltu alaihi, ketika dakhaltu aku sowan atau masuk alaihi untuk menemui guruku yaitu Abul Abbas Al-Marsi, qala, beliau berkata, mungkin di saat itu banyak santri yang lain juga ya, banyak santri yang lain juga. Beliau mengatakan begini, Abul Abbas Al-Marsi, la tutalibu al-ustada bi an takunu fi khotirihi. La tutalibu, kamu jangan menuntut al-ustad, kepada guru, kepada kiaimu. Jangan kalian itu menuntut gurumu, menuntut kiaimu, menuntut mursyidmu. Menuntut apa itu? Menuntut bi an takunu fi khotirihi. Menuntut agar supaya
kamu semua itu ada di dalam hatinya guru. Jangan dituntut seperti itu gurumu. Jangan kamu tuntut kiai-kiaimu, mursyid-mursyidmu agar supaya kamu itu ada di dalam hatinya. Jangan dituntut seperti itu. Bagaimana yang benar? Bal tolibu, akan tetapi yang benar adalah tuntutlah anfusakum bi ayyakunal ustadu fi khotirikum. Tuntutlah dirimu, jiwamu, hatimu, tuntutan. Tuntutan bagaimana? Tuntutan agar supaya gurumu itu ada di dalam hatimu. Tuntutlah hatimu agar supaya engkau bisa meletakkan gurumu itu ada di dalam hatimu. Jangan kamu tuntut gurumu untuk meletakkan dirimu ada di dalam hatinya guru, jangan. Tuntutlah kamu agar supaya kamu bisa meletakkan guru-gurumu, kiai-kiaimu itu ada di dalam hatimu. Sama dengan kita menuntut kepada Allah agar Allah itu ingat kepada kita, bukan kita menuntut kepada Allah agar supaya Allah ingat kepada. Tuntutlah ya diri kita dulu. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, ingatlah atau sebutlah aku. Adzkurkum, pasti aku akan mengingatmu lebih dari apa yang kamu. Jadi caranya seperti itu. Jadi ta'adubnya kepada yang lebih di atas itu jangan menuntut. Kita menuntut sepertinya itu. Maka itu fa'ala miqdarima yakunu indakum takunu indahu. Fa'ala miqdarima, maka sejumlah kadar atau apakah yakunu ada indakum yang ada pada diri kalian, takunu maka ada kamu sekalian indahu ada di sisi guru. Artinya untuk mengetahui rasa cinta guru, rasa ingat guru itu tergantung seberapa besar cinta kamu, seberapa besar ingatnya kamu kepada guru. Disitulah cara mengukurnya.